Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Citra Karisma Islami MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita semua bisa diberi kesehatan, dan juga kami khususnya dari kelompok 8 bisa menyelesaikan tugas video pembelajaran mengenai proses belajar di sekolah, belajar dalam lingkup luas, dan juga bimbingan belajar. Perkenalkan, nama saya Yesi Giselawati. Di sini saya bertugas sebagai moderator, yang mana saya akan membimbing jalannya presentasi pada video pembelajaran kali ini. Adapun rangkaian kegiatan pada presentasi dalam video kali ini diantaranya, yang pertama itu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga pembacaan kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Untuk lebih mengefektifkan waktu, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah demi terciptanya kelancaran pada presentasi dalam video pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan yang kedua yaitu penyampaian atau pemaparan materi. Untuk itu langsung saja ke penyampaian atau pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Teti Sumiati. Kepadanya saya persilahkan. Yang pertama ada pengertian belajar di sekolah. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respons. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respons. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pelajar atau siswa. Sedangkan respons berupa reaksi atau tanggapan pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan, karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respons. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru atau stimulus dan apa yang diterima oleh pelajar atau respon harus dapat diamati dan diukur. Sekolah adalah suatu lembaga yang digunakan untuk kegiatan belajar bagi para pendidik, serta menjadi tempat memberi dan juga menerima pelajaran yang sesuai dengan bidangnya. Sekolah menjadi salah satu tempat untuk mendidik anak-anak dengan maksud untuk memberikan ilmu yang diberikan supaya mereka mampu menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan juga negara. Maka belajar di sekolah merupakan proses interaksi antara guru dan murid, di mana di dalamnya adanya input yang berupa stimulus dan output yang berupa respons yang dilakukan di dalam suatu lembaga yang khusus digunakan untuk kegiatannya. Yang kedua, ada belajar proses dan belajar hasil. Kegiatan belajar yang berlangsung di sekolah bersifat formal disengaja, direncanakan dengan bimbingan guru serta pendidik lainnya. Kegiatan belajar yang dilaksanakan di sekolah benar-benar direncanakan dan disengaja. Kegiatan belajar tersebut sangat diperlukan, mengingat semakin banyaknya dan semakin tingginya tuntutan hidup masyarakat. Semakin tinggi taraf perkembangan masyarakat, maka semakin tinggi dan banyak tuntutan yang harus dipenuhi, dan semakin banyak waktu belajar yang harus ditempuh. Pelaksanaan pengajaran dengan penekanan kepada belajar proses dilatar belakangi oleh konsep-konsep belajar menurut teori naturalisme, romantisme, dan teori kognitif Gestalt. Naturalisme romantisme lebih menekankan kepada aktivitas siswa, sedangkan konsep teori kognitif Gestalt menekan pemahaman dan kesatupadanan yang menyeluruh.
Dalam pelaksanaan pengajaran yang menekankan proses, sekarang dikenal pula dengan keterampilan proses, guru menciptakan bentuk pengajaran yang bervariasi agar siswa terlibat dalam berbagai pengalaman. Siswa diminta untuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai sendiri hasil suatu kegiatan. Siswa melakukan pengamatan, percobaan, pengukuran, perhitungan, dan membuat kesimpulan-kesimpulan sendiri. Dalam belajar model ini, siswa tidak hanya belajar dari guru, tetapi juga dari semua temannya, dari manusia-manusia sumber di luar sekolah. Yang ketiga ada belajar tuntas. Belajar tuntas adalah suatu upaya belajar di mana siswa dituntut menguasai hampir semua bahan ajaran. Beberapa tokoh belajar tuntas berpendapat bahwa sekitar 95% dari anak sesungguhnya dapat menguasai secara tuntas bahan pelajaran yang diberikan. Beberapa prinsip prinsip belajar tuntas yang diperkenalkan atau dikemukakan oleh para ahli, yaitu sebagian siswa dalam situasi dan kondisi belajar yang normal dapat menguasai sebagai besar bahan yang diajar. Guru menyusun strategi pengajaran tuntas mulai dengan merumuskan tujuan-tujuan khusus yang hendak dikuasai oleh siswa. Sejalan dengan tujuan-tujuan khusus tersebut, guru merinci bahan ajaran menjadi satuan bahan ajaran yang kecil yang mendukung pencapaian sekelompok tujuan khusus tersebut. Selain disediakan bahan ajaran untuk kegiatan belajar utama, juga disusun bahan ajaran untuk kegiatan perbaikan dan pengayaan. Konsep belajar tuntas sangat menekankan pentingnya peranan umpan balik. Penilaian hasil belajar tidak menggunakan acuan normal, tetapi menggunakan acuan patokan. Konsep belajar tuntas juga memperhatikan adanya perbedaan individual. Prinsip ini direalisasikan dengan memberikan keleluasaan waktu, yaitu siswa yang pandai atau cepat belajar bisa maju lebih dulu kepada satuan pelajaran berikutnya. Konsep belajar tuntas dapat dilaksanakan dengan beberapa model pengajaran, tetapi yang paling tepat adalah dengan model sistem instruksional seperti pengajaran berprogram. Terima kasih kepada Teti Sumiati yang telah menyampaikan materinya. Lanjut ke penyampaian atau pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudriani. Kepadanya saya persilahkan. Belajar dalam lingkup luas. Belajar dalam lingkup yang lebih luas biasanya akan membahas banyak hal, tak hanya proses dalam belajar, namun juga membahas tentang teori psikologi perkembangan, kesehatan mental, hereditas dan lingkungan, evaluasi belajar, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk lingkup yang lebih sempit, penjelasannya hanya berkisar pada proses belajar mengajar saja tanpa menjelaskan lainnya. 4 pilar belajar. Yang pertama, belajar mengetahui, yang kedua, belajar berkarya, yang ketiga, belajar hidup bersama, dan yang terakhir, belajar berkembang utuh. Terima kasih kepada Saudari Pika Fitriani atas penyampaian materinya. Berlanjut ke penyampaian atau pemaparan materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Saudari Ariska. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya, masyarakat belajar. Pembentukan masyarakat belajar diawali oleh pembentukan individu-individu yang menjadi warganya. Pengubahan individu yang santai menjadi individu yang gesit dan suka bekerja keras. Individu yang konsumtif menjadi individu yang produktif. Individu yang menyerah pada keadaan menjadi yang gigih mengubah keadaan. Menurut perubahan mendasar pada pribadi individu-individu tersebut. Selanjutnya ada e-learning. Pada e-learning bukan hanya singkatan dari elektronik, tetapi juga dari experience extended. Dari expanded, kata elektronik bermakna bahwa e-learning penambahan unsur teknologi pada proses belajar, sehingga proses belajarnya melibatkan berbagai perangkat keras, perangkat lunak, dan proses elektronik. Selanjutnya,
ada pengertian bimbingan belajar. Bimbingan belajar atau bimbel merupakan pembelajaran tambahan yang diberikan kepada anak maupun orang dewasa. Untuk menambah intensitas belajar anak, bimbel adalah pilihan tepat untuk orang tua. Inilah yang menyebabkan tersedianya berbagai jenis bimbel yang tersebar di mana-mana. Karena setiap orang memiliki kewajiban yang harus dilakukan sepanjang hidupnya, yaitu belajar. Para ahli mendefinisikan sebagai suatu kegiatan atau proses yang dilakukan oleh manusia secara sadar. Kemudian dari kegiatan tersebut menimbulkan perbedaan dalam dirinya dan perbedaan tersebut tidak bisa dikembalikan seperti semula. Sifat perubahan yang dihasilkan dari kegiatan belajar tersebut bersifat permanen dan tidak dapat dikembalikan pada keadaan sebelumnya. Definisi dari bimbel adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bantuan kepada anak peserta didik dalam upaya meningkatkan prestasi atau hasil belajar yang lebih optimal di lembaga tempat mereka menuntut ilmu. Pihak sekolah sebagai lembaga pendidik anak biasanya memberikan bimbel meningkatkan prestasi siswa. Bimbel juga dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran yang dianggap sulit, serta mampu mengembangkan kemampuan untuk bersosialisasi. Daya tangkap dan prestasi dari setiap anak memang berbeda-beda. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian bagi orang tua. Orang tua harus mampu mengarahkan apabila anak menghadapi suatu kesulitan dalam pembelajaran, dan salah satu solusinya adalah dengan mengikuti bimbel di sekolah maupun di luar sekolah. Terima kasih kepada Saudari Ariska atas penyampaian materinya. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Rina. Kepadanya saya persilahkan. 2. Tujuan bimbingan belajar. Solusi terbaik untuk mengatasi masalah belajar anak adalah lembaga bimbel. Di lembaga tersebut, kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak akan terpecahkan. Anak akan mendapatkan beberapa cara bagaimana agar belajar menjadi optimal dan efisien. Lalu yang ketiga ada fungsi bimbingan belajar. Yang A. Membantu memahami dan menyerapkan pelajaran. B. Lebih aktif dan pandai bersosialisasi. C. Anak mendapatkan pergaulan positif. 4. Manfaat bimbingan belajar. A. Akan ada peningkatan kemampuan akademik pada anak. B. Jadwal belajar bimbel bersifat fleksibel. C. Anak jauh lebih fokus. D. Orang tua lebih mudah untuk memantaunya. E. Anak lebih berkonsentrasi belajarnya. Dan D. Anak mendapatkan pendekatan secara personal. Nah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu pembacaan kesimpulan yang mana akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi kesimpulannya, belajar merupakan suatu kegiatan atau usaha yang didasari untuk meningkatkan kualitas kemampuan atau tingkah laku dengan menguasai sejumlah pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Fase-fase dalam proses belajar menurut Jerome S. Brunner adalah fase informasi, fase transformasi, dan juga fase evaluasi. Nah, adapun beberapa teori belajar, diantaranya ada teori conditioning, yang mana dibagi menjadi teori conditioning klasik dan teori conditioning afferent. Yang berikutnya adalah teori psikologi Gestalt. Nah, macam-macam perwujudan perilaku belajar yaitu kebiasaan, keterampilan, pengamatan, berpikir asosiatif, dan daya ingat. Berpikir rasional dan kritis, sikap, inhibisi, apresiasi, dan tingkah laku efektif. Nah, itu dia kesimpulan mengenai proses belajar di sekolah, belajar dalam lingkup luas, dan juga bimbingan belajar. Teman-teman yang berbahagia, untuk kegiatan yang terakhir yaitu penutup, mari kita tutup presentasi dalam video pembelajaran kali ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat dan bisa dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.